Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Yang Permana dan rekan saya dan yang akan membacakan karya ilmiah yang berjudul Ketahanan Budaya Nasional di Era Globalisasi Berlandaskan Pancasila. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Harus informasi, nilai, dan budaya asing yang masuk secara cepat dapat memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia. Namun juga berpotensi mengikis identitas dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, ketahanan budaya nasional menjadi aspek yang penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila berperan sebagai landasan ideologis dan berpedoman utama dalam menyaring serta mengadaptasi pengaruh global agar tetap selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pondasi dalam memperkuat sikap selektif masyarakat terhadap globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, bangsa Indonesia diharapkan mampu mempertahankan identitas budaya nasional sekaligus beradaptasi secara aktif dan bermartabat dalam pergaulan global. Yang pertama, hakikat ketahanan budaya dalam konstelasi globalisasi. Berdasarkan hasil analisis, ketahanan budaya nasional didefinisikan sebagai kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola penetrasi nilai-nilai asing tanpa kehilangan jati diri fundamentalnya. Dalam era globalisasi, terjadi fenomena yang disebut sebagai kompresi ruang dan waktu, di mana pertukaran informasi berlangsung secara instan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara tidak diposisikan sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, dinamika ketahanan budaya di berbagai bidang utama. A. Transformasi nilai religiusitas dan moralitas. Dalam bidang religi, globalisasi membawa arus sekularisme yang mencoba memisahkan nilai-nilai spiritual dari kehidupan publik. Namun, dinamika ketahanan budaya nasional yang berlandaskan sila pertama menunjukkan adanya resiliensi yang unik. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan agama sebagai filter moral dalam menghadapi dampak negatif internet, seperti pornografi dan perjudian daring. Ketahanan di bidang ini termanifestasi dalam penguatan moderasi beragama, di mana keberagaman keyakinan menjadi modal usaha untuk menangkal ekstremisme global yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang B, pergeseran pola interaksi sosial dan solidaritas. Globalisasi mendorong munculnya masyarakat atomistik yang memprioritaskan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Dinamika ketahanan budaya dalam bidang sosial menunjukkan adanya upaya revitalisasi nilai gotong royong ke dalam platform digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa semangat kolektivitas Pancasila tetap eksis melalui fenomena ekonomi berbagi atau sharing ekonomi dan solidaritas cyber dalam menghadapi krisis. Yang C, eksistensi bahasa dan identitas nasional. Dalam ranah linguistik, penggunaan bahasa asing yang masif digunakan di ruang publik seringkali dianggap sebagai ancaman bagi kedudukan bangsa Indonesia. Namun, dari perspektif ketahanan budaya, dinamika yang berkembang adalah upaya pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas kedaulatan, pelestarian bahasa daerah sebagai akar budaya, dan penguasaan bahasa asing sebagai instrumen daya saing global. Ketahanan budaya dipandang berhasil apabila bangsa Indonesia mampu memposisikan dirinya secara berwibawa dalam komunikasi internasional tanpa mengalami inferioritas budaya. D. Kedaulatan estetika dan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dinamika pada sektor seni dan ekonomi kreatif menunjukkan transisi dari posisi defensif menuju ofensif. Ketahanan budaya nasional tidak lagi hanya sekedar menjaga warisan masa lalu secara tradisional, tetapi melakukan komodifikasi budaya yang beretika. Unsur-unsur lokalitas seperti seni pertunjukan, kriya, dan kuliner
diintegrasikan dengan standar kualitas global untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini selaras dengan sila kelima, di mana ketahanan budaya diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial melalui pemberdayaan potensi lokal di pasar global. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan hasil penelitian kami. Yang ketiga yaitu analisis tantangan, disrupsi digital, dan post-truth. Pembahasan ini juga menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar bagi ketahanan budaya saat ini adalah fenomena post-truth dan polarisasi informasi di media sosial. Arus informasi yang tidak terkendali berpotensi melemahkan sila keempat jika tidak dibarengi dengan etika berpendapatan yang santun sesuai budaya bangsa. Oleh karena itu, ketahanan budaya nasional memerlukan strategi literasi budaya digital yang masif. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa ruang digital tidak hanya diisi oleh konten asing, tetapi juga didominasi oleh narasi-narasi kebangsaan dan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, sintesis. Pancasila sebagai kompas budaya masa depan. Sebagai simpulan dari pembahasan, ketahanan budaya nasional di era globalisasi memerlukan sinergi antara pelestrian, dinamis, dan inovasi kreatif. Pancasila memberikan landasan bahwa menjadi modern tidak berarti harus menjadi keberat-beratan atau westernized. Ketahanan yang tangguh adalah ketahanan yang mampu menjadikan Indonesia sebagai subjek aktif dalam peradaban dunia, yang berkontribusi pada perdamaian dan kemanusiaan universal tanpa melepaskan akar, tradisi, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Mengundang garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horizontal diperbolehkan, tetapi hanya yang penting-penting saja. Ketahanan budaya nasional di era globalisasi merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan jati diri sekaligus beradaptasi dengan perubahan global. Pancasila berperan sebagai kompas ideologi yang memastikan proses akomodasi nilai asing berlangsung selektif, mengambil unsur kemajuan, tapi menolak nilai yang bertentangan dengan karakter bangsa. Dinamika ketahanan budaya tercermin dalam 4 bidang utama. Yang pertama, religiulitas dan moralitas tetap kokoh melalui moderasi beragama. Yang kedua, interaksi sosial yang bertransformasi menjadi solidaritas digital tanpa kehilangan semangat gotong royong. Yang ketiga, bahasa dan identitas nasional yang terjaga melalui penguatan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah, serta ekonomi kreatif berbasis budaya yang mendorong pemberdayaan lokal secara produktif di ranah global. Presentasi karya ilmiah dari kelompok kami, jika ada kesalahan, kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.